Reforming Heart, hari ke-11. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Saul diurapi. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 9 ayat 25 sampai 10 ayat ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu. Katanya, "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." 1 Samuel 10 dikatakan, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selza. Mereka akan berkata kepadamu, 'Keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu,' katanya. 'Apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu?' Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gebea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gebea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi, roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, "Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Lalu seorang dari tempat itu menjawab, "Siapakah bapa mereka?" Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, "Dari mana kamu?" Jawabnya, "Mencari keledai-keledai itu. Tapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel." Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu." Kata Saul kepada pamannya itu,
Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan, tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakannya kepadanya. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. 1 Samuel 9 ayat 16 mengatakan bahwa Tuhan memperhatikan sengsara umatnya karena penindasan orang Filistin. Itulah alasan Dia mengangkat Saul menjadi raja. Kembali kita melihat rencana Tuhan yang dinyatakan selalu mengandung aspek belas kasihan Tuhan. Ya, Dia mengangkat seorang raja untuk membangkitkan suatu dinasti hingga Sang Mesias nanti datang. Ya, Dia juga secara khusus mengizinkan Saul menjadi raja, meskipun pada akhirnya dia akan menolak Tuhan. Sehingga Israel boleh merasakan bahwa dipimpin oleh seorang raja yang bertipe seperti raja bangsa-bangsa lain, sangat bertolak belakang dengan maksud Allah bagi Israel untuk digembalakan oleh raja pilihan Tuhan yang sejati. Saul adalah tipikal raja dunia, bukan sang gembala yang berjiwa menggembalakan umat Tuhan. Tetapi aspek belas kasihan Tuhan kepada umatnya tetap tidak akan lenyap dari setiap hal yang Tuhan kerjakan. Mengapa Dia menebus manusia? Untuk menunjukkan kemuliaannya dan belas kasihannya kepada umat tebusannya. Mengapa Dia menghukum orang-orang fasik? Untuk membalaskan kejahatan mereka yang memakan umat Tuhan seperti roti. Sebab Tuhan mengasihani umatnya yang tertindas. Demikian juga dengan peralihan periode dari hakim-hakim kepada raja. Tuhan memanggil raja untuk menjadi alat keadilannya dan pemimpin yang akan membebaskan umatnya karena Dia memperhatikan sengsara umatnya. Dengan menyadari hal inilah Samuel melakukan beberapa hal kepada Saul. Yang pertama di dalam ayat ke-25. Samuel berbicara dengan Saul hingga semalaman. Tentunya Samuel ingin tahu seperti apakah sang raja yang dipilih Tuhan ini. Dia tahu betapa beratnya tugas yang akan Tuhan berikan kepada Saul demi kepentingan umatnya. Dia harus tahu seperti apakah orang ini yang akan diurapinya sebentar lagi. Apakah sanggup menjalankan yang Tuhan percayakan? Mungkin juga dia memberikan beberapa nasihat kepada Saul untuk tetap setia kepada Tuhan. Pasal 10 ayat 1 adalah peristiwa pengurapan Saul. Peristiwa yang begitu sederhana tetapi sangat mulia. Sederhana karena tidak dilakukan di dalam sebuah perayaan besar yang melibatkan seluruh Israel. Mulia karena seorang agung bernama Samuel dan kata-kata yang diucapkannya kepada Saul. Samuel menyebut Israel sebagai umat Tuhan dan sebagai milik Tuhan sendiri. Tuhan ingin membebaskan Israel. Dengan demikian pemilihan atas Saul ini benar-benar sesuatu yang mulia. Tidak seorang pun memberikan hal yang jelek kepada yang dikasihinya. Demikian juga Tuhan memilih seorang raja yang akan sungguh-sungguh diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjalankan tahta Tuhan. Saul diurapi supaya dia memimpin Israel untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Pekerjaan yang sangat berat dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang dari daerah yang kecil dan dari keluarga yang tanpa pengaruh apa-apa di Israel. Apakah makna pengurapan itu? Pengurapan mempunyai makna diperkenan Tuhan. Pengurapan juga menjadi tanda bahwa dia dikhususkan oleh Tuhan dan kuasa roh Tuhan akan menyertai orang tersebut untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Baik imam besar maupun raja harus diurapi terlebih dahulu sebelum melakukan tugasnya. Maka pengurapan memberikan tanda bahwa pekerjaan orang tersebut, baik imam besar maupun raja, adalah sangat mulia, kudus, dan berat, sehingga tanpa ada pencurahan kuasa dari Roh Kudus, pekerjaan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Pengurapan juga menandakan suatu periode yang khusus dalam kehidupan seseorang, yaitu periode dimulainya seseorang menjalani jabatan itu. Itu sebabnya pengurapan yang hanya secara simbolik tidak akan berguna. Tetapi pengurapan yang diikuti dengan perubahan hati, itulah pengurapan yang sejati. Kita lihat bahwa Tuhan mengubah hati Saul menjadi berani. Keberanian ini tadinya tidak ada di dalam diri Saul, tetapi akan menjadi terlihat di dalam 1 Samuel 11 ayat ke-6 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya,
Lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besek, maka ada 300 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Tetapi harap kita perhatikan baik-baik. Roh Kudus bekerja memberikan keberanian kepada Saul, memberikan kemampuan, dan juga memberikan karisma kepada Saul. Tetapi Roh Kudus tidak memberikan kasih setia yang kekal kepada Saul, seperti yang diberikan kepada Daud dan kepada anaknya. Mari kita melihat dari 2 Samuel 7 ayat ke-15 yang berbunyi, "Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu." Tuhan memperlengkapi orang-orang yang dipanggilnya untuk melaksanakan apa yang Tuhan percayakan. Tetapi tanpa adanya kasih setia Tuhan, segala hal yang memperlengkapi itu menjadi sia-sia. Sekarang banyak orang Kristen ingin tanda-tanda mujizat dan kesembuhan. Mereka begitu terpukau dengan segala tanda-tanda seperti itu. Ada juga yang mengharapkan Roh Tuhan memberikan fasih lidah, kemampuan khotbah, kemampuan menjadi pemimpin berkarisma, atau kepandaian serta kemampuan untuk mempunyai banyak pengetahuan, bahkan kuasa. Tapi sebenarnya kasih setia Tuhanlah yang paling penting. Tanpa itu, apakah gunanya semua pemberian Roh Kudus yang lain? Tanpa pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita ditebus di dalam Kristus, apakah gunanya kesembuhan, kemampuan melakukan mujizat, atau kemampuan melayani dengan berkuasa, dan segala jenis keahlian lainnya? Dikasihi Tuhan jauh lebih berarti daripada dikagumi manusia. Tetapi Tuhan tetap berbelas kasihan kepada Israel. Meskipun Saul bukanlah raja yang akan setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan memberikan segala hal yang diperlukan Saul untuk menjadi seorang raja yang disegani. Semua kelebihan yang Tuhan berikan kepada Saul adalah demi kepentingan umatnya, yaitu umat Israel. Tidak ada satupun kelebihan yang Tuhan berikan kepada seseorang tanpa dimaksudkan untuk dinikmati oleh umatnya. Orang yang pintar, yang berjiwa seni tinggi, yang fasih berkhotbah, semua Tuhan bangkitkan demi kepentingan pertumbuhan rohani umatnya. Demikian juga Saul diberikan segala semarak dan keagungan demi kepentingan membebaskan Israel dari musuh-musuhnya. Salah satu tanda yang Tuhan izinkan ada pada Saul adalah kemampuan bernubuat. Harap dipahami bahwa nubuat yang dimaksudkan bukanlah bertingkah laku di luar kesadaran, atau trans yang lebih mirip aktivitas perdukunan daripada pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kehilangan kesadaran atau trans adalah kegiatan dukun, bukan pekerjaan Tuhan. Saul bernubuat bersama para nabi. Ini berarti dia memberikan khotbah dengan berani, menyatakan kebenaran firman dan peringatan bagi umat Tuhan dengan berapi-api. Inilah pengertian bernubuat. Maka orang-orang pun heran dan bertanya-tanya, apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Ini merupakan pertanyaan pujian. Bukan nabi, tapi kok mempunyai kuasa mirip nabi? Bagian bacaan kita pada hari ini mengingatkan kembali betapa besar kasih Tuhan bagi umatnya. Dia memanggil Saul menjadi raja, memberikan kuasa dan keberanian di dalam hatinya, dan bahkan memberikan kemampuan bernubuat seperti seorang nabi. Semua kualitas ini Tuhan berikan kepada Saul karena dia mengasihi Israel. Meskipun Allah tahu Saul tidak sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberikan segala yang diperlukan Saul untuk menjadi raja yang berani dan berkuasa demi kepentingan seluruh Israel. Mari kita merenungkan hal-hal ini. Yang pertama, apakah Tuhan memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan tertentu? Mungkin ada di antara kita yang sangat fasih berbicara di depan umum. Mungkin ada yang mampu mengorganisir segala sesuatu dengan baik. Mungkin ada yang sangat pandai bermain musik. Mungkin ada yang mempunyai kepandaian berpikir lebih tinggi dari orang lain. Ingatlah bahwa semua kelebihan kita menjadi sia-sia kalau kasih setia Tuhan tidak Tuhan curahkan terlebih dahulu. Puji Tuhan karena kasih setia Tuhan melalui pengorbanan Kristus
telah lebih dahulu menjadi milik kita. Biarlah kita tidak menjadi sombong karena segala kelebihan yang Tuhan berikan. Melainkan biarlah kita selalu rendah hati karena sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kasih setia-Nya kepada kita yang tidak layak. Hal kedua, sudahkah segala kemampuan kita itu dipakai sedemikian rupa sehingga umat Tuhan dapat bertumbuh karenanya? Sudahkah kita pergunakan kelebihan kita untuk melayani Tuhan dan membangun sesama? Mengapa hanya pakai kelebihan itu untuk mencari popularitas, pujian yang sia-sia, atau bahkan untuk uang? Tuhan mengasihi umat-Nya, dan kelebihan kita adalah salah satu pemberian Tuhan bagi gerejanya. Maka berikanlah kepada gereja Tuhan apa yang memang Tuhan mau berikan melalui kelebihan-kelebihan kita.